mengupload surat lamaran dan eh, surat 5 poin itu, Bu? Kalau surat lamaran, kalau surat lamaran itu kan kalau yang teknis sama nakes itu hampir semua sudah betul. Jadi silahkan bisa diupload kembali. Itu kan jelas kan, jelas. Kalau misalnya ada guru-guru banyak itu yang misalnya penempatan itu kan seharusnya di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Teman-teman itu banyak yang menulis penempatan itu hanya Magetan. Kalau penempatannya hanya Magetan saja, kemarin memang kita akhirnya perbaiki, diperbolehkan. Tapi kan seharusnya ditulis di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Kalau misalnya ada penempatannya itu masih keliru, belum hanya tertulis Kabupaten Magetan saja, misalnya seperti itu. Atau ada bahkan yang ditulis SD-nya, misalnya SD Jonggrang Piro, lah kan kita kan nggak buka formasi SD Jonggrang gitu. Tapi sepanjang itu ditempatkan di Kabupaten Magetan, ya kita kemarin memang petunjuk pimpinan dibetulkan saja. Kalau yang sudah betul masih pakai tanggal yang lama nggak masalah. Kalau yang diperbaiki dengan yang baru juga nggak apa-apa. Izin bertanya, kami dari D3 Keperawatan tentang pembuatan SKCK. Nanti pembuatan SKCK sesuai alamat domisili atau sesuai alamat KTP. Soalnya kebetulan alamat KTP-nya ikut suami di Bali. Ya sudah, kalau misalnya memang bisa mencari syarat mencari KTP-nya di sini itu harus dengan domisili bisa, ya silakan aja pakai alamat domisili. Nanti kalau KTP kan sudah jelas di sana gitu, biar memudahkan kita sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang nanti di pengisian alamat di daerahnya mau diisi domisili yang sekarang juga boleh. Saya kan statusnya sudah menikah. Yang diupload awal-awal pendaftaran itu KTP Magetan, tapi KTP Magetan, tapi ini rencana mau pindah ke Kabupaten Ngawi. Apakah bisa, Bu? Karena secara dari awalnya itu saya itu kakaknya masih ikut orang tua. Nggak apa-apa, misalnya KTP ini jenengan statusnya belum menikah meskipun itu sudah menikah pakai KTP yang lama di CE selesai dulu ya. Nanti kalau sudah selesai usul langsung berubah nggak apa-apa. Nanti kan kaitannya sama gaji kalau itu ya. Di kakak lama KTP lama dulu. Iya, KTP lama dulu aja nggak apa-apa. Nomor kakaknya ya pakai nomor yang lama dulu ya nggak apa-apa. Tapi statusnya ditulis menikah nggak masalah. Oh, dan maaf Ibu, silakan kalau untuk pembuatan SKCK itu tanggalnya tanggal setelah kita pengumuman kelulusan ya. Kami ini dari formasi P3K Guru SD. Ya, semua persyaratan dicari setelah pengumuman ya. Ini maksudnya P1, P2, P3 ini saya suruh ikut gabung Zoom maupun P4 itu sekalian Bu, kalian menyampaikan gitu. Jadi nanti tidak ada Zoom lagi gitu. Saya waktu daftar itu kan KTP saya masih alamat di Giling, Kecamatan Parang, dan sekarang kan saya sudah memperbarui KTP ikut suami ke Ngariboyo. Itu bagaimana, Bu? Ya sudah diganti yang baru, enggak apa-apa Mbak. Terima kasih, Bu. Yes, siap. Bertanya, saya mohon maaf saya tadi agak kurang jelas kalau yang di Zoom saya itu untuk riwayat pendidikannya itu mulai dari SD nggih? Ya, nggih Bu. Oh, nggih tersebut. Terus itu untuk yang riwayat pekerjaan satu lagi nggih Bu. Saya kan dulu bekerja di Surabaya itu sebagai tenaga outsource, tenaga kontraknya. Kemudian itu kan SK-nya banyak. Apakah saya upload satu-satu nggih? Kan tidak ada suruh ngupload, cuma nulis saja. Oh nulis mawon nggih. Ngapunten. Terus kalau misalnya nanti ada perintah suruh ngupload surat pengalaman kerja ya surat keterangannya saja. Misalnya nanti di SSC ASN itu disuruh mengupload surat pengalaman kerjanya, ya satu saja yang terakhir kemarin buat daftar itu Bu. Tapi kalau entrian DRH-nya silakan sesuai pengalaman kerjanya. Ngaten. Untuk terkait foto itu kan keterangannya kan menggunakan dasi itu wajib untuk laki-laki sama perempuan nggih. Duh, enggak pengumumannya ada perempuan laki-laki nih gitu enggak pembedanya. Oh gitu nggih. Dan kemudian untuk jas
jas nggak perlu nggih, jadi baju putih sama dasi hitam gitu aja nggih. Siap. Oh gitu nggih. Terkait riwayat daftar pekerjaan, penulisan pejabat niku nek PLT pripun gitu? Nggih ditulis PLT namanya. Maksudnya kayak misalnya pejabat itu tulis PLT aja. PLT. Pas di riwayat pendidikan itu ada pendidikan SD, SMP sama SMA, itu kan akreditasinya belum ada. Itu pripun, Bu? Kan tadi saya sudah bilang, kalau nggak tahu akreditasinya ya kosongin aja kan gitu. Nggih, matur nuwun, Bu. Matur suwun. Assalamualaikum. Saat ini saya sambil lanjut studi, Bu. Nah, nanti misalkan setelah pemberkasan, saya langsung minta keterangan izin belajar di BKD apa bisa, Bu? Nggak bisa P3K. Jadi gini, semua wajib paham. Mungkin apa yang Bu Nunuk sampaikan ini tidak enak ya, tidak enak buat panjenengan semua, khususnya yang P3K ya. P3K itu tidak seperti PNS Bapak Ibu. Kalau PNS itu pendidikan itu misalnya dia ahli jenjang itu bisa, ahli golongan bisa. Pendidikan lebih tinggi itu bisa diakui. Tapi kalau untuk P3K, kalau misalnya memang mendaftarnya di D3 cukup di situ. Misalnya jenengan mau mengembangkan diri silahkan, tapi tidak ada yang namanya diperbolehkan misalnya tugas belajar apa segala macam, itu tidak ada. Aturannya tetap berbeda dengan yang di PN. Tadi kan saya sempat buka webnya SSCASN. Ketika saya buka webnya itu ada keterangan galat silakan hubungi admin dengan meninggalkan pesan. Nah, ketika untuk mengisi, saya mencoba untuk mengisi biodatanya DRH di bagian link itu, tetapi tidak bisa diklik. Apakah mungkin itu sistemnya sedang error atau seperti apanya, Bu? Kalau galat itu berarti dia lagi prosesnya itu mesti aplikasinya itu lagi bermasalah gitu. Jadi coba jenengan itu harus punya jam-jam kerja kalau kaitannya dengan SSCASN ya. Mau maghrib itu siapapun orang pasti meninggalkan laptop gitu ya. Masuk di situ. Mau maghrib atau malam hari sekalian. Kemarin itu kan habis buat SKCK untuk keperluan PPG. Itu kan masa aktifnya masih sampai 3 bulan kalau nggak salah. Apakah itu masih bisa digunakan lagi atau tidak, Bu? Keterangannya apa? Keterangannya untuk persyaratan PPG, Bu. Belayar. Yang SKCK. Berarti nggak boleh gitu. Jawab nggak? Harus mendapatkan jawaban apa enggak? Oke, siap. Saya kira masih bisa digunakan, Bu. Gitu ya. Izin bertanya untuk penulisan nama dan gelar untuk S1 keperawatan. Ya kan wis sesuai ijazahnya Mbak Ervan Kusuma, pokoknya sesuai ijazahnya titik. Itulah kalau yang tanda tangan rektor dan dekan berarti yang ditulis yang mana? Yang rektor ya. Ijazah itu Bapak Ibu, ijazah itu yang tanda tangan itu rektor sebelah kanan biasanya gitu. Nah, terus tanggal kelulusan itu bukan tanggal kelulusan habis ujian. Yang namanya tanggal lulus itu adalah tanggal penerbitan ijazahnya, bukan tanggal kelulusan habis sidang, itu bukan gitu. Tapi tanggal ijazahnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya mungkin tanggal lulusnya dia Agustus, tapi wisudanya baru Desember, yang ditulis itu adalah tanggal ijazahnya itu Desember itu. Biasanya yang di atas tanda tangan rektor, biasanya begitu tanggal ijazah. Mohon izin bertanya Bu, apabila di luar pekerjaan sampai saat ini belum resign dari tempat kerja, ya monggo lah ditulis sampai 31 Desember atau pokoknya sesuai SK nih jenengan yang kemarin itu gimana kan, kalau saya belum ada pembaruan gitu. Monggo lah kalau itu ya. Bu Nunu kalau cerai dan tidak punya anak, apa perlu ditulis juga nama mantan suaminya gitu ya. Ya pasti kan kalau cerai, kalau jenengan ditulis belum kawin ya salah, berarti jenengan tuh membohongi publik gitu. Jadi tulis aja cerai, terus nama suaminya ditulis status cerai, kan begitu aja, gampang kan gitu. Ketoknya kan, nah contoh-contoh seperti ini nih yang membuat kadung benci ambek suaminya itu sama sekali nggak mau mengingatnya gitu. Mohon izin Bu bertanya tentang akreditasi SD SMP tadi wajib disertakan atau tidak Bu? Kalau enggak ada ya enggak usah, kan cuma ditulis aja. Terus Bruno izin, saya lahir di Sumatera, Kabupaten Batang.
hari, tapi di akta kelahiran, KTP, jasa tempat lainnya ditulis nama desanya. Berarti kan nama desanya mana, kabupatennya apa yang ditulis itu kabupatennya, gitu ya. Nah ini Bu Nunu mohon izin bertanya terkait SKCK. Untuk pembuatan SKCK keterangannya dalam pengumuman itu ditulis persyaratan untuk pengangkatan P3K. Tetapi setelah saya mencoba mendaftar online, pilihan keterangan pengangkatan seperti tidak ada. Itu dipilih itu saja, dipilih pengangkatan apa, pas nanti datang ke Polresnya disampaikan untuk persyaratan apa, bisa gitu nih, boleh, nggak masalah. Untuk yang keluarga yang meninggal sepanjang nik, misalnya tidak tahu niknya, silahkan dikosongi. Tapi kalau ada niknya tahu, silahkan diisi. Okay. Apakah nanti ada pemberkasan dengan fisik asli terkait dengan setiap jenjang? Enggak ada, kita hanya online. BP3K apakah wajib memiliki BPJS? Ya nanti kalau P3K nanti BPJS-nya itu nanti akan secara otomatis Bapak Ibu ya akan di cover oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Sudah pasti.